Dalam topik satu ini, terdapat 3 materi yang harus dipelajari, yaitu, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, serta ingin menjadi guru seperti apa saya. Untuk mampu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita akan telisik satu persatu dari 3 materi tersebut. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya, Dri Atmaka, 2004. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka, peran pendidik guru tidak lagi sebatas pengajar, tapi selaras dengan konsep Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang hidup pada abad 18, pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran Republik Indonesia, 1945, bahkan belum tersentuh berbagai teori modern tentang pendidikan. Namun beliau mampu menempatkan Tutwuri Handayani menjadi semboyan pendidikan, yang artinya, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan pada siswa. Selanjutnya, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Seorang guru harus membersamai siswanya, untuk memantau gerak tumbuh mereka serta membimbing dan memberi semangat. Guru harus terus belajar secara mandiri, membuka akses lebar-lebar dari berbagai sumber informasi, agar relevan dengan kebutuhan siswa sesuai zamannya. Semboyan ketiga adalah Ing Ngarso Sungtulodo, artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan, yang akan dicontoh oleh anak didiknya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenali diri dan peran sebagai pendidik? Jawabannya tergantung pada keberanian kita untuk menjawab secara jujur dengan hati nurani. Siapakah saya di mata siswa? Apakah saya diberi predikat sebagai guru yang berempati atau malah cuek? Apakah saya memberi ruang bagi siswa untuk memunculkan ide dan kreativitas mereka atau malah membungkam dengan ucapan yang memojokkan? Pernahkah saya memberi kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan apa alasan mereka tidak memegang komitmen atau malah mendesak dan menyalahkan? 2. Apa peran saya sebagai guru? Memulai hari dengan semangat, ingin segera bertemu dengan siswa mencari tahu bagaimana kemajuan yang mereka peroleh setelah mengikuti pembelajaran, merindukan wajah-wajah penuh harap dengan ilmu yang akan kita curahkan. Apapun alasan kita untuk bersegera ingin ke sekolah, akan membawa efek luar biasa terhadap semangat belajar siswa. Energi positif yang kita pancarkan lewat bahasa tubuh, wajah yang bersahabat, mampu membuang jauh-jauh rasa malas siswa untuk berangkat ke sekolah. Maka, jadikan kita di posisi itu. Kini, di zaman generasi digital natif, kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Maka peran kita adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat besar terhadap masa depan siswa. Jika kita memberi pujian, atau mencemooh, memberi hukuman, tetap akan meninggalkan kesan di hati mereka. Hal sekecil apapun yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak kelak saat mereka beranjak dewasa. Maka, pertanyaannya adalah, apakah peran kita sebagai guru,
atau sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembangnya pengetahuan siswa kita. Apakah kita pernah hadir secara utuh untuk siswa, atau sebaliknya, siswa tidak pernah merasakan kehadiran kita, yang memang sangat jarang membersamai siswa? Dan, apakah kita pernah memberi waktu khusus buat siswa yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan curhatannya, atau kita tidak mau tahu dengan hal seperti itu? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Sejak kecil, sedikit pun tidak pernah bercita-cita untuk menjadi guru. Meski berbagai pengalaman menyenangkan pernah saya terima dari guru-guru favorit saya. Saya menyukai momen di mana saya mampu menyelesaikan tugas dan diberi hadiah, boleh pulang duluan. Di masa SMP, saya menyukai guru matematika dan bahasa Inggris, karena cara mengajar mereka yang sangat menyenangkan. Dan lagi-lagi, cita-cita untuk menjadi guru belum juga terbit. Terkadang, guru-guru favorit saya tersebut malah sangat tidak disukai oleh kawan-kawan lainnya. Dan kini setelah saya bahagia menjadi guru, sempat juga tidak bahagia selama 2 tahun, maka saya menghindari perlakuan kurang menyenangkan yang dialami oleh kawan-kawan saya tersebut. Salah satunya adalah menghindari komunikasi terbatas hanya dengan beberapa orang siswa yang pintar dan, ternyata siswa cenderung tidak menyukai hal tersebut. Beragam metode mengajar yang sudah kita punya habis, lengkap dengan media dan fasilitas pendukung kegiatan belajar lainnya. Namun, apakah ikhtiar yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Menjadi guru pendidik adalah pekerjaan yang sangat menantang, terlebih di masa pemulihan seperti sekarang ini. Maka guru harus adaptif terhadap perubahan, karena bahaya besar mengancam pendidikan kita jika tidak waspada, yakni learning loss. Mampukah kita menjadi seorang pendidik berorientasi pada anak, dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda? Siapkah kita untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, bakat minat, berpikir kreatif, dengan tuntunan dan arahan dari kita supaya siswa kehilangan arah? Maka hal itu akan terjawab setelah kita mampu menjawab pertanyaan, ingin menjadi guru seperti apakah saya?